di bengkel yang awal itu di coulter, lalu pindah bengkel lagi, pindah bengkel lagi sampai melakukan pergantian bagian pengapian ya teman-teman. Nah ini si pemilik ini karena saya bertanya, si pemilik ini masih sibuk teman-teman. Nah ini videonya, dia masih jualan ataupun masih goreng sempolan teman-teman ya. Nah ini video dari beliau masih goreng sempolan. Nah ini jawaban saya, oke nyong dandan tek 300 modalnya upaya arep rikawai pira nyong manut. Jadi saya membeneri motor PCR nya itu habis 300.000 modalnya teman-teman. Nah untuk jasanya itu terserah si pemilik motor ini mau dikasih berapa ya teman-teman. Oke ya. Nah, kita lanjut ke videonya seperti apa motor PCR nya ini teman-teman. Kita akan simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya ya tentang Yamaha Fish Air teman-teman. Dan di hari ini kita sudah sore, waktunya tutup ya. Dan ini kondisi bengkel saya ya teman-teman. Alhamdulillah masih terus bisa berjalan ya. Oke, kita kembali lagi di Yamaha Fish Air teman-teman. Jadi Yamaha Fish Air ini datang dengan keadaan dorong ya. Dan ini informasi dari si konsumen, motor ini sudah habis dilakukan bongkar mesin teman-teman, tapi motornya susah hidup dan ada bunyi suara jedar ketika dipakai ya. Tiba-tiba terus motornya ini mati, diengol-engol, lalu suaranya kasar. Oke, kita simak videonya, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sekarang sudah kita lakukan pembongkaran ya. Kita bongkar di area blok ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa pistonnya ya teman-teman, apakah ada permasalahan. Karena dari informasi si konsumen itu sebelumnya itu kalau panas motor ini mati teman-teman, kalau panas motor ini mati sendiri ya. Dan sekarang kita lakukan pembongkaran pada area blok ya teman-teman, karena motor ini habis di coulter ya ataupun dilemar. Nah seperti ini kondisi motornya ya teman-teman. Oke, setelah kita lakukan pembongkaran pada area dekselnya ataupun silinder headnya, itu terlihat ya teman-teman pistonnya terbalik untuk cara pemasangannya. Panahnya malah menuju ke membran ataupun ke in ya, yang seharusnya tanda panah ini menuju ke X ataupun ke arah knalpot ya teman-teman. Nah dari cara pemasangan yang salah seperti ini, kita bisa prediksi pasti di area piston ini pasti bakalan rusak teman-teman ataupun cacat ya. Dan suara yang seperti nembak atau menjedar itu bisa diakibatkan karena ring pistonnya itu nyangkut di area X nya ataupun di bagian buangnya ya teman-teman, pasti nyangkut. Nah, nanti seperti apa kondisi pistonnya ini akan kita bongkar saja ya teman-teman. Kita akan bongkar bloknya ya, kita akan lepas pistonnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, setelah kita lakukan pembongkaran pada area piston ini, ternyata teman-teman bagian ring pistonnya itu rusak teman-teman, pun hancur ya. Ini diakibatkan karena pemasangan piston itu terbalik ya. Yang seharusnya tanda panah itu menghadap ke knalpot ataupun ke buang ya. Nah ini malah diarahkan ke in teman-teman ataupun ke membran ya. Alhasil pistonnya jebol ya teman-teman seperti ini. Dan ini mengakibatkan itu ada lubangnya ya teman-teman, lubangnya sedikit gompel ya itu. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman yang tidak pernah dibagikan oleh mekanik-mekanik yang sering menangani motor Yamaha ataupun motor 2 tak ya teman-teman. Di hari ini saya akan berbagi caranya kepada teman-teman bagaimana mengatasi motor 2 tak yang ketika sudah kita lakukan coulter ataupun lemar ya bahasanya itu seperti itu, ataupun overseas.
agar tidak lengket ataupun agar tidak ngejam ketika panas ya teman-teman. Nah, di hari ini saya akan berbagi triknya kepada teman-teman agar apabila ataupun nantinya teman-teman melakukan pembongkaran pada motor 2 tak dan melakukan coulter ataupun pergantian piston dengan piston yang baru, silakan teman-teman ikuti cara ini, dan ini alhamdulillah tidak pernah mengecewakan hasilnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ketika ngolter motor 2 tak itu diusahakan minta yang sepan ya. Nah, jadi pistonnya ini terasa didorong itu masih agak berat ya teman-teman. Lalu kita gunakan amril ya, gunakan amril untuk membuat goresan-goresan ataupun maksudnya ya susah. Jadi yang bertujuan nantinya itu untuk menyimpan oli samping ya teman-teman, ataupun oli campurnya itu agar ketika piston itu bekerja tidak terdolong oleh ring piston itu semuanya. Jadi masih ada tersisa yang menempel di dinding bloknya ya teman-teman, itu tujuannya. Jadi pada waktu panas itu kok bisa ngejam ataupun bisa mati motornya, itu karena pasokan oli sampingnya itu kurang teman-teman. Nah, seperti ini kita pakai amril yang halus ya teman-teman, pakai amril yang halus kita masukkan, nanti kita kocok-kocok ya teman-teman, nanti agar terjadi goresan-goresan di situ, nanti yang fungsinya itu untuk menyimpan sisa-sisa oli sampingnya teman-teman. Jadi oli samping itu tidak akan pernah kekeringan ya di area bloknya teman. Nah, seperti ini ya. Ini setelah sekian menit saya lakukan ya penggosokan menggunakan amril, itu alhamdulillah sudah mulai longgar ya teman-teman. Seperti ini intinya teman-teman, kalau ngolter itu tidak boleh langsung longgar, dibikin sepan saja ya, lalu kita gosok sendiri menggunakan amril ya, agar terjadi bintik-bintik di bagian bloknya ya teman-teman. Nah, disinilah penyebabnya kalau panas itu ngejam teman-teman ya, karena oli sampingnya itu kering, kekurangan oli samping ya. Ini adalah trik saya, ini yang saya bagikan kepada teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti apa kita akan lihat ya. Apakah suaranya halus? Biasanya halus teman-teman, tidak ada suara kereknya itu. Emang sih kebanyakan motor 2 tak itu setelah 3 bulan 4 bulan itu pasti bunyi ya. Tetapi ini kita hanya untuk menangani kasus yang sering panas itu ngejam teman-teman ya, kekurangan oli campur ya. Tapi buat mekanik-mekanik yang sudah senior selalu menggunakan trik ini, tetapi tidak pernah dibagikan kepada teman-teman mekanik pemula. Dan di hari ini saya berbagi kepada teman-teman seperti ini caranya. Terus kita cek ya, kita cek itu secara bertahap nanti untuk pergerakan pistonnya sampai seperti ini ya teman-teman. Didorong itu ringan ya, didorong itu ringan. Perhatikan ya, sampai seperti ini berarti tandanya untuk sekurnya pakai amril itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, sudah finish ya teman-teman. Nah, pistonnya itu didorong sangat mudah teman-teman ya, didorong itu mudah, enak ataupun ringan ya teman-teman. Nah, ini menandakan pensekuran piston itu sudah selesai ataupun sudah beres. Dan yang saya sayangkan ini teman-teman ya, itu gompel, itu akibat pemasangan piston yang terbalik ya. Jadi buat teman-teman sesama pemula, apabila teman-teman itu melakukan coulter motor 2 tak, silakan dilakukan trik seperti ini. Insya Allah ini tidak akan pernah lengket. Itu untuk hasilnya itu tergantung teman-teman seperti apa instingnya. Oke ya teman-teman, setelah kita lakukan pembongkaran dan pemasangan ya, itu motornya sudah jadi teman-teman ya, sudah jadi, tinggal diambil. Dan sekarang coba akan kita hidupkan ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, untuk melakukan indrayinnya ya teman-teman, untuk melakukan indrayinnya itu silakan untuk menambah oli sampingnya itu dimasukkan ke dalam tangki ya teman-teman. Itu untuk mempercepat proses indrayinnya ya teman-teman, agar indrayinnya itu cepat jadi teman-teman ya. Itu untuk sementara setelah kita melakukan indrayin. Oke ya buat teman-teman semuanya, motor PCR nya sudah normal. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.